Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran, sama-sama membaguskan bacaan Al-Quran kita, menyempurnakan ngaji kita, yang dimana tentunya agar ngaji kita, bacaan Al-Quran kita bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid. Mohon izin, di sini saya Gifari Putra, izin untuk mendampingi dan membersamai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada, dan tentunya bagi teman-teman yang sudah merasa memberikan salam terbaiknya di kolom komentar, ya, salam para penghuni surga insya Allah, ya, saya izin jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana teman-teman kabarnya pagi ini? Sehat insya Allah ya. Nah, insya Allah mulai pagi ini nanti ada dua sesi bedah tajwid, dan di akhir yang pengen talaki surah Al-Fatihah 2 orang tercepat silahkan klik multiges dan antri. Nanti saya akan sebutkan nama-namanya siapa saja. Ya, oke. Silahkan ketik multiges ya. Setelah itu saya akan foto. Ya, yang mau talaki Al-Fatihah tapi di ujung ya, tidak boleh keluar dari antrian. Kalau keluar dari antrian kita anggap gugur karena kita akan pantau terus. Ya, yang pertama ada Bunda Aisolihah. Ya, kalau mau ikut talaki jangan keluar dari antrian sampai ke penghujung live kita. Baru 1 orang, 1 lagi siapa? Ada yang mau? Ini baru 1 orang yang antri. Di bawah ada tulisan multiges gambar orang 2, diklik saja. Nanti kita akan persilakan untuk baca talaki surah Al-Fatihah. Hanya 1 orang saja, tidak ada lagi yang lain. Ya, nah yang mau talaki surah Al-Fatihah, bacaan Al-Qurannya disimak. Nah nanti saya, sip, sudah ada 2 orang ya. Jadi pastikan 2 orang ini ada dalam antrian. Ya, nama akunnya Bunda Aisolihah ada, mau talaki di ujung nanti, dan Bunda Arisin. Oke, sip. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja teman-teman. Kita bedah tajwid dulu saja. Oke, kita mulai dari ta'awudz, lalu kita baca basmalah. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai teman-teman ya. Kita bermohon sama Allah, ya Allah, pagi ini kita luangkan waktu kita untuk Al-Quran, ya Allah. Semoga ini bisa menjadi suatu kebaikan untuk kami ya, dan menjadi wasilah kebaikan untuk kami bisa terus beristiqomah bersama Al-Quran ya. Baik, kita mulai teman-teman. Kita masuk ke ayat 20 berapa nih? 25 dari surah Al-Qiyamah. Nah, maka kita baca dulu bareng-bareng ayatnya ya, sebanyak 2 kali. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Lagi. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Oke, tanpa berlama-lama mari kita mulai saja teman-teman sekalian. Nah, huruf yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini ya, yaitu huruf yang saya akan kasih tanda warna hijau nih ya, atau saya kasih oval berwarna biru. Kira-kira teman-teman ada yang tahu ini huruf apa?
ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf ta. Jadi nama asli huruf ini itu adalah huruf ta, ya. Nah, jadi memang nama aslinya sudah didampingi oleh bunyi vokal a. Namanya adalah huruf ta. Oke. Bagaimana cara melafalkan huruf ta? Ya. Nah, jadi gini teman-teman, sebelum kita melanjutkan melangkah lebih jauh, jadi setiap huruf hijaiyah itu dia punya yang namanya makhraj. Jadi gini, dari huruf alif sampai ke huruf ya, dia punya yang namanya makhraj, ya. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Nah, jadi setiap huruf hijaiyah itu ada tempat keluarnya masing-masing. Ya, tempat keluar dari huruf ta itu di mana? Nah, itu kita bisa pelajari. Namun yang ingin saya sampaikan, banyak di antara kita yang melafalkan huruf ta, ya, ketika dia dalam kondisi berharokat, ya, bukan dalam kondisi sukun atau mati. Nih, kita lihat di kita lihat di buku saya ya. Kita lihat di buku saya sebentar. Nih. Ya, kita masuk sekarang ke huruf ta. Kita cari, ini kan nun bersukun nih. Sekarang kita masuk ke huruf ta berharokat. Oke, kita cari dulu huruf ta berharokat. Nah, ya, perhatikan di poin kedua. Ketika kita melafalkan ta berharokat, kesalahan yang sering kali terjadi, fokus pada poin kedua, dilafalkan dengan menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Nah, jadi banyak orang tanpa sadar, ketika dia melafalkan huruf ta, itu si ujung lidahnya melet. Si ujung lidahnya keluar. Contohnya seperti ini. Ta, ti, tu, ta, ti, tu, ta. Nah, si ujung lidah kita tak boleh melet keluar seperti itu. Kenapa? Karena huruf ta tidak dilafalkan dengan cara seperti itu aturannya. Lantas seperti apa? Oke, nih. Maka kita kenalan. Tadi saya sudah bilang, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf ta? Dalam istilah tajwidnya, huruf ta dilafalkan dari yang namanya torful lisan. Torful lisan itu, torofnya artinya ujung, lisannya artinya lidah. Torful lisan artinya adalah ujung lidah. Huruf ta keluar dari ujung lidah, ya. Disentuhkannya kemana? Menyentuh ke pangkal gigi seri atas. Nah, kalau teman-teman dengan tekstual ini tidak terbayang seperti apa? Nah, kita lihat gambar. Lihat titik berwarna hitam di sini. Ini adalah tempat keluar dari huruf ta. Ini adalah persentuhan yang tadi kita maksud. Ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Jadi yang dimaksud dengan pangkal gigi seri atas adalah gusi-gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas kita. Oke, jadi ujung lidah kita disentuhkan ke sini. Ya, jelas? Jadi ujung lidah kita nggak melet. Nggak menjulur ujung lidahnya keluar. Nggak nampak keluar karena dia masih berada di dalam area mulut kita. Sekali lagi, jadi dia tidak dilafalkan seperti ini. Ta, ti, tu. Tidak dilafalkan seperti itu. Ya, tapi ujung lidahnya masih berada di dalam area mulut kita. Kalau teman-teman ingin lebih jelas, kita coba bantu teman-teman sekalian, perhatikan. Ya, sebentar ya. Oke, saya harus persiapkan dulu nih. Sebentar ya. Oke. Sebentar. Ininya belum dipersiapkan. Sebentar. Mana ya? Nah, sebentar ya. Biar teman-teman lebih jelas, kita akan coba perlihatkan di mana letak dari makhraj huruf ta. Ujung lidah nempel ke pangkal gigi seri atas itu yang mana gitu ya. Oke. Saya izin jadi mode dokter bedah mulut dulu ya, sebentar ya. Nah, perhatikan. Jadi tadi huruf ta dilafalkan dari mana? Dari ujung lidah yang kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Nah, kita mulai. Yang dimaksud dengan ujung lidah yang mana? Yang dimaksud dengan ujung lidah adalah bagian ini. Yang saya tunjuk, lihat ya pulpen ajaib saya ya. Nah, ini adalah ujung lidah kita. Ya. Lalu tadi kemana huruf ta makhrajnya? Disentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Oke. Mana yang dimaksud dengan gigi seri atas? Yang dimaksud dengan gigi seri atas adalah yang ini teman-teman. Gigi kelinci kita. Ya. Nah, kalau di Malaysia itu gigi kacip atas ya, kalau nggak salah ya. Nah, di sini dia. Nah, ini gigi seri atas. Pangkalnya mana? Pangkalnya itu bagian gusi, tempat di mana gigi seri atas itu tumbuh. Nah, di sini. Nah, kalau kita izin zoom, jadi si
ujung lidah kita ini tadi disentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita, ke sini, bukan ke giginya, tapi ke gusi tempat tumbuhnya alias pangkal gigi seri atas. Jelas? Jelas ya? Jadi disentuhkan seperti ini. Kalau teman-teman ingin lebih jelas lagi, di buku kita nanti ada fitur scan QR code video animasi seru hijaiyah. Kita scan aja dan nanti insya Allah, belum saya persiapkan juga lagi, sebentar. Filenya ada di sini ya. Nah, ketika kita nanti scan barcode video animasinya, kita akan coba lihat seperti apa huruf ta dilafalkan ya. Jadi nanti kita scan di sini, kita scan video animasi seru hijaiyahnya dan kita coba mana ya? Sebentar. Nah, kita coba cari nih huruf ta ya. Huruf ta. Nah, perhatikan baik-baik pergerakannya ya. Perhatikan ya, saya izin agak zoom in dulu. 1, 2, 3. Nah, lihat pergerakannya. Lihat pergerakan ujung lidah kita. Kita ulang lagi. Ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi seri atas, gusi tempat di mana tumbuhnya gigi seri atas kita. Nah, maaf, ulang. Nah, nempelnya ke arah sana, tepat ke bagian pangkal gigi seri atas. Sehingga ilustrasi ketika kita melafalkannya kurang lebih seperti ini. Ta, ti, tu, at, it, ut, atta, it, ti, ut, tu. Nah, ke situ dia nempelnya, teman-teman. Terbayang nggak? Nah, nempelnya ke situ. Terbayang atau tidak? Nah, ketika teman-teman menyentuhkan ujung lidah ke pangkal gigi seri atas, lalu ketika teman-teman melepas persentuhan antara ujung lidah ke pangkal gigi seri atas, itu keluar percikan nafas. Jadi ketika proses melepas, itu ada bunyi seperti ini. Ada keluar percikan nafas. Nah, ada percikan nafasnya. Coba ya. Jadi ketika ujung lidah nempel, lalu dia terlepas dari pangkal gigi seri atasnya, itu ada percikan nafasnya. Contoh. Ulang. Ta, ti, tu, at, it, ut, atta, it, ti, ut, tu. Nah, gitu ya. Jadi, sentuhkan ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Ketika dilepas, keluar percikannya. Kenapa harus keluar percikan nafas dari huruf ta? Karena kalau kita lihat di buku saya lagi, teman-teman sekalian. Sebentar, ini kayaknya kita hapus. Kalau kita lihat di buku saya lagi, perhatikan, sebentar, maaf, sebentar ya. Nah, huruf ta itu punya berbagai macam sifat. Nah, salah satu sifat yang dimiliki oleh huruf ta adalah apa? Dari segi nafas, dia punya sifat namanya hams. Dimana hams itu artinya adalah terpercik nafas atau adanya percikan nafas. Nah, percikan nafas yang tadi kita maksud ketika ujung lidah sudah terlepas dari pangkal gigi seri atas, ketika proses melepasnya itu keluar percikan dari sana. Ta, ti, tu, at. Nah, kedengeran percikan nafasnya? At, at, at. Nah, ya. Paham ya? Semoga bisa difahami. Yang sudah mulai paham sedikit-sedikit aja, boleh komen angka 1 ya. Oke, lanjutkan lagi. Boleh di komen angka 1. Ya. Nah, jadi ketika kita melafalkan huruf ta di sini, ya, nanti ketika masuk bunyi vokal antara a, i atau u, ketika keluar bunyi vokalnya, keluar juga percikan nafasnya. Ta, ti, tu, ta, ti, tu. Ya. Oke ya, sip. Lanjut lagi. Sekarang kita lihat huruf ta-nya di sini dibaca dengan vokal a, dengan vokal i atau dengan vokal u, Bang. Nah, untuk melihat harokat ini, teman-teman sekalian, teman-teman atau melihatnya mencari vokal a, i, u, lihat harokatnya. Ternyata huruf ta di sini harokatnya harokat baris atas. Nah, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang berharokat baris atas, itu namanya adalah harokat fathah, teman-teman sekalian. Kita tulis di atasnya ya, biar kita kenalan. Namanya adalah harokat fathah. Huruf yang berharokat fathah baris atas, pada dasarnya dia mesti dibaca dengan vokal a. Oke, clear ya? Dibaca dengan vokal a. Maka huruf ta di sini tetap dibaca dengan vokal a, tidak berubah menjadi ti dan tidak berubah menjadi tu. Clear ya? Oke, sekarang kita fokus sama vokal a pada harokat fathah. Jika teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah
dan dia tetap keluar dengan bunyi vokal A, tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kita izin tulis, ya. Dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Karakter pelafalan yang harus keluar, ya. Kalau vokal A, kalau dia termasuk ke dalam huruf yang karakternya tebal, ketika dia berharokat baris atas, dia akan terdengar tidak dengan vokal A, tapi seperti vokal O. Jelas? Contohnya apa? Contohnya misalnya ghairi, bukan kita baca ghairi. Waladdo, bukan waladda, tapi waladdallin. Nah, huruf-huruf yang ketika berharokat baris atas dan keluar bukan dengan vokal A, tapi kayak kedengerannya vokal O, tandanya itu huruf tebal. Kalau dia huruf yang tipis, keluarannya nggak akan terdengar seperti vokal O, tapi akan terdengar pure vokal A. Paham? Maka ketika kita lihat ada huruf yang berharokat fathah keluar dengan bunyi vokal A, pastikan tipis pelafalannya. Nah, bagaimana agar kita bisa mendapati vokal A yang kadar pelafalannya tipis? Nah, gitu ya. Kita biar belajarnya runut, biar belajarnya pelan-pelan, ya, satu-satu hurufnya diperhatikan, bagaimana vokalnya, bagaimana kadar tebal tipisnya, bagaimana dia dilafalkan, semuanya kita bahas satu-satu huruf demi huruf, ya. Oke, maka cara mendapati vokal A dengan kadar tipis yang dimaksud seringkali kita analogikan dengan cara apa? Dengan cara BMSS. Apa itu BMSS, teman-teman sekalian? BM artinya adalah buka mulut, SS artinya adalah sedikit senyum. Buka mulut, sedikit senyum. Nah, jadi gini, kalau kita contohkan, ya, ketika kita melafalkan vokal A, buka mulutnya, tapi bukan hanya sekedar seperti ini, ta, tidak, tapi dilafalkan dengan sedikit senyum, ta. Begitupun pada huruf-huruf yang lain yang dia keluar dengan bunyi vokal A ketika fathah. Contoh, so, tidak, tapi sa. Fo, tidak, tapi fa. Nah, kenapa ketika buka mulut sedikit senyum itu dia bunyi vokalnya bisa terdengar lebih tipis? Karena ketika kita senyum, lidah kita dengan otomatis akan natural, dia akan rileks. Lalu, rongga mulut kita akan lebih terbuka. Sehingga dua sifat itulah yang akan selalu membuat huruf menjadi tipis, yaitu nama sifatnya istifal, lidahnya rileks, pangkal lidahnya santai, dan infitah, rongga mulut atau aula mulut terbuka. Paham ya? Sehingga kita analogikan sedikit senyum. Sa, ba, ta, bukan sa, ba, ta. Begitupun dengan ini, berarti dia dibaca bukan ta, tapi ta. Ya, jadi ingat vokal A, ingat fathah, ingat tipis, ingat BMSS. Oke? Sip. Selanjutnya, teman-teman perhatikan, ya, berarti kita baca ta, ya. Vokalnya clear A ya, jangan ke E, T, enggak, tapi ta, buka mulutnya, buka. Ta. Oke. Lanjutkan lagi. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Nah, ini huruf yang menarik. Bentuk hurufnya sama seperti huruf to, tapi dia ada titik satu di atasnya. Nah, ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf vo, gitu ya. Nah, ini namanya adalah huruf vo. Nah, namanya adalah huruf vo. Bagaimana cara melafalkan huruf vo? Oke, sekarang sebelum kita ke cara pelafalan, teman-teman, kita untuk huruf vo ini, saya izin beranjak dulu ke harokatnya. Harokatnya simpul angka 9. Ya, maka ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya terdapat simpul angka 9 seperti ini, ada yang tahu ini namanya harokat apa? Ini namanya adalah harokat dhammah. Ini namanya adalah harokat dhammah. Dhammah. Simpul angka 9 namanya harokat dhammah. Saya tulis di sampingnya. Ya. Dhammah. Oke. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka huruf tersebut harus dibaca dengan bunyi vokal U. Oke, ya. Nah, maka huruf vo di sini kita baca dengan bunyi vokal U. Oke, sebelumnya kita belum bahas huruf vo-nya.
Kita izin berangkat dari harokatnya dulu. Maka dia dibaca wu. Nah, pertanyaan berikutnya teman-teman sekalian. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf wo ketika kondisi berharokat dhammah masih bingung apa bedanya dengan huruf dzal berharokat dhammah? Boleh komen angka 1 di kolom komentar ya. Nih, masih banyak nggak di antara teman-teman yang melafalkan wo dhammah dengan dzal dhammah? Itu masih bingung ya. Boleh komen angka 1. Nah, teman-teman hati-hati nih. Maaf, teman-teman harus hati-hati nih. Kalau huruf wo teman-teman ketika dhammah itu tertukar dengan huruf dzal dhammah, walaupun mereka memang mirip tapi tetap beda. Dan apabila tertukar, salahnya salah besar. Apa? Salahnya termasuk ke dalam kesalahan yang besar. Kenapa bisa menjadi kesalahan yang besar teman-teman sekalian? Karena huruf wo, karena tertukarnya antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, apapun hurufnya, kalau saling tertukar, maka itu sama dengan kita sudah merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat akan ikut berubah. Dan itulah yang menyebabkan dia menjadi kategori kesalahan yang besar. Dalam istilah tajwidnya namanya lahan jali. Bukan bang jali, lahan jali atau lahnul jali. Maka bagaimana caranya agar huruf dho kita ini ketika kita lafalkan ketika dhammah wu tidak tertukar dengan zu. Yang ini wu, yang ini zu. Maka kita lihat dari persamaannya dulu. Kenapa dho dan zal ini seringkali tertukar? Kita mulai dengan cara apa? Kenalan dulu sama makhrajnya. Huruf ta tadi sudah kita pelajari insya Allah. Sekarang kita beranjak ke huruf dho. Ya, kita bandingkan apa bedanya dengan huruf dzal. Nih, kita kenalan dulu. Seperti biasa, kita tidak akan bosan membahas makhraj. Karena satuan terkecil dari baca Quran, sebelum kita beranjak ke hukum tajwid, ikhfa, idgham, mad, dan yang lainnya, huruf esensi paling penting dalam membaca Quran. Ya, oke. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Apa teman-teman? Tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf dho? Kita bahas wadh wadzal watha lil ulya min tarafaihima. Jadi huruf dho itu keluar dari ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi sari atas. Dalam istilah tajwid ujung lidah itu adalah torful lisan. Ya, ujung lidah kita disentuhkan secara tipis-tipis ke ujung gigi sari atas tanpa perlu ditekan kuat-kuat. Oke. Nah, sekarang kita lihat kita coba lihat dulu nih. Ya, nah huruf dho itu dilafalkan ujung lidahnya seperti ini, nempel ke ujung gigi sari atas, ya, oke, tapi nggak perlu ditekan kuat-kuat. Nah, menariknya huruf dzal pun dilafalkan dengan pelafalan yang sama nih. Kita lihat ya sekarang makhraj huruf dzal dulu nih. Kita baca lagi secara tekstual. Makhraj huruf dzal dilafalkan dari torful lisan, artinya ujung lidah yang disentuhkan ke ujung gigi sari atas secara tipis-tipis tanpa ditekan kuat-kuat atau bahkan digigit. Nih, sama nggak? Secara makhraj sama nggak tuh? Sama ya? Ujung lidahnya nempel tipis-tipis ke ujung gigi sari atas. Kalau zal seperti ini, za, zi, zu. Kalau dho, zi, zu. Sama. Nempelnya sama. Tapi kok bunyinya bunyinya beda antara zu dengan wu, antara zi dengan wi, antara za dengan wo. Kira-kira apa yang membedakan? Padahal makhrajnya sama, padahal tempat keluarnya sama. Ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Apa yang beda? Yang membedakan adalah dari kadar tebal tipis huruf tersebut. Contoh, kita lihat dari huruf dzal ya. Nih, huruf dzal itu dia termasuk ke dalam huruf yang tebal atau tipis. Lihat di buku saya. Dia termasuk ke dalam huruf yang muraqqaqah atau tarqiqo. Ya. Oke, muraqqaqah atau tarqiqo. Tarqiq itu apa? Tarqiq itu artinya adalah tipis. Huruf dzal itu berarti dibaca dengan kadar yang tipis atau suara yang ringan saja. Nah, ya. Nah, tanda dari huruf tipis itu apa? Tanda dari huruf tipis itu dia punya sifat namanya adalah istifal. Tuh nyambung sama sifat. Dia punya sifat istifal yang artinya terhampar pangkal lidah.
Contohnya gimana? Seperti ini gambar. Nah, jadi pangkal lidah huruf dzal itu dia nih, pangkal lidah tuh ini. Ini yang disebut dengan sifat istifal, di mana ketika huruf dha-nya ujung lidahnya menempel ke ujung gigi sari atas, pangkal lidahnya nggak naik, tapi terhampar di bawah. Oke? Jelas? Sehingga ketika kita lafalkan ringan saja pelafalannya. Za, za, zi, zu, za. Bisa? Za, za. Bisa ya? Jadi kan dibaca lo, enggak. Za, zi, zu, zu. Itu. Oke? Lalu yang membedakan dengan huruf dha apa? Yang membedakan dengan huruf dha, kalau huruf dha itu, kita lihat ke huruf dha lagi. Nih, kalau huruf dha, dia termasuk ke dalam huruf yang, lihat di buku apa? Tafkhim. Tafkhim itu apa? Tafkhim itu artinya tebal. Nih, dengan suara yang tebal. Gimana caranya? Dengan mengangkat bagian pangkal lidah. Apa nama sifatnya? Nama sifatnya isti'la. Terangkat pangkal lidah. Bagaimana ilustrasinya? Seperti ini. Tuh. Jadi, ketika ujung lidahnya nempel ke ujung pangkal gigi sari atas, pangkal lidahnya naik. Paham nggak bedanya? Jadi sebenarnya huruf dha dan huruf dha, letak yang paling terasa perbedaannya dari pangkal lidah. Tadi pangkal lidah itu ini. Kalau dzal begini, zazizu. Kalau dha, wadhizu. Paham? Maka bedakan antara zu, tazu dengan tawu. Beda nggak bunyinya? Yang betul yang mana? Yang satu, yang mana yang huruf dha ya? Yang satu atau yang kedua? Yang satu. Tazu, yang kedua tawu. Yang mana? Yang satu atau yang kedua? Terasa nggak dari teman-teman? Antara yang satu tazu dengan yang kedua tawu. Yang kedua ya. Nah, seperti itu. Kenapa kita harus belajar teori? Bukan untuk dihafalkan istilahnya, tapi difahami konsepnya. Teman-teman tak paham istilah tak apa-apa, tapi tahu konsepnya, sehingga ketika teman-teman berlatih, insya Allah akan lebih mudah karena tahu kisi-kisinya. Buku tajwidnya belum ready ya, teman-teman sekalian. Nah, oke. Buku tajwidnya ready insya Allah bulan depan. Ya, bulan ini. Berarti semoga pertengahan bulan ini semoga sudah ada ya. Gitu semoga ya. Buku yang ini ya, insya Allah. Oke. Nah, kita lanjutkan kembali. Jadi perbedaannya di situ. Maka di sini ya, jangan sampai teman-teman baca tazu, kalau dia kurang tebal huruf dha-nya tidak mengangkat pangkal lidah, hati-hati, itu berubah menjadi huruf dzal. Gitu. Ya. Nah, Bang, kadang-kadang yang saya bingung itu tahu huruf tebal itu menaikkan pangkal lidah. Gitu kan? Tapi seperti apa cara menaikkan pangkal lidah? Teorinya tahu, ya. Tapi cara menaikkannya saya bingung prakteknya. Nah, tips dan trik untuk menaikkan pangkal lidah, kalau saya pribadi, itu bukan membayangkan sedang menaikkan pangkal lidah teman-teman sekalian, tapi sedang mendorong lidah terdalam teman-teman ke arah dalam. Tewu, rasakan lagi, didorong lagi ke dalam, seperti seolah teman-teman sedang menelan sesuatu. Za, kalau dha dia didorong ke dalam lidahnya, lidah dalamnya. Kalau huruf dzal lidah dalamnya rileks. Zu. Kalau dha, jadi lidah kita tuh yang dalam itu didorong ke dalam. Nah, jadi saya membayangkan mengangkat pangkal lidah itu bukan menaikkan pangkal lidah, tapi mendorong lidah kita ke arah dalam. Gitu. Dulu saya latihannya seperti itu. Dan bagi saya itu lebih termudahkan, gitu. Jadi, bayangkan mengangkat pangkal lidah itu bukan secara mindset, bukan naikin pangkal lidah, tapi mendorong lidah ke arah dalam. Ya. Paham ya? Sip. Nah, jadi kita baca tazu, bukan, itu dzal, tapi tawu. Oke? Sip. Kita lanjutkan kembali. Paham ya? Nah, selanjutnya, ketika melafalkan huruf dha, tadi saya bilang di buku kita, ya, baik huruf dzal atau huruf dha, ujung lidahnya disentuhkan ke ujung gigi sari atas secara tipis-tipis. Jangan ditekan kuat-kuat. Kenapa alasannya? Karena huruf dzal dan huruf dha itu dari segi suara dia punya sifat namanya rokhawah. Rokhawah artinya adalah mengalir suara. Nah, ketika ujung lidah kita disentuhkan ke ujung gigi sari atas kita terlalu kuat, ya, bahkan digigit, maka sifat mengalir suaranya tidak akan mengalir, mampet suaranya. Contoh, yang harusnya ketika disentuhkan begini atau
ngalir suaranya. Kalau digigit jadi begini. Atau terlalu ditekan. Nah, terlalu kuat akhirnya suaranya mampet. Dan itu adalah suatu hal yang tidak sempurna ketika kita melafalkan huruf dho karena tertahan suaranya. Tidak boleh. Ya. Yang sudah mulai paham dan yang masih semangat boleh komen coba angka 3. Boleh? Sip. Yang masih semangat sudah mulai paham dan pengen lanjut komen angka 3. Ya, perjalanan kita masih panjang sebelum nanti kita masuk ke sesi talaki untuk 2 orang tercepat. Masya Allah, Masya Allah. Siap? Kita lanjutkan kembali insya Allah ya. Oke. Sekarang kita lanjut kembali ke pembahasan. Jadi cukup sentuhkan ujung lidah kita tipis-tipis ke ujung gigi seri atas kita. Tewu, biarkan suaranya mengalir ya. Tewu. Oke. Nah, lanjut. Saya lupa ya ngingetin. Kalau ada huruf berharokat dhammah harus monyong. Jangan cuman gini ya. Tewu, wu. Bunyi vokal u harokat dhammah simpul angka 9 di atas huruf itu tidak akan pernah sempurna apabila tidak monyong. Wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhammah. Wu, muncungkan. Wu, wu, wu. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan nih, boleh, baguslah. Kadang keliru sama huruf dot. Huruf dot itu bukan jauh sama huruf dot, teman-teman. Huruf dot itu ujung lidahnya nggak keluar, nggak nempel ke sini. Dot tuh begini. Bo, du sama wu beda. Beda jauh. Dot itu makhrajnya di samping lidah. Ke dinding gigi geram atas. Bedakan sama wo jelas di ujung lidah nempel ke ujung gigi sari atas atau mengarah ke ujung gigi sari atas. Jauh. Antara du, bod, du, wo, wu beda. Ya. Oke, nanti kita bahas huruf dot ya. Kalau sudah ada huruf dotnya. Ini kita lagi bahas huruf dot dulu. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, sekarang kita beranjak ke huruf yang warnanya warna pink di sini. Saya izin blok pakai warna biru ya. Nah, oval warna biru. Teman-teman, huruf apakah ini ketika dia belum berharokat? Nama asli huruf ini huruf apa sih? Nah, boleh komen di kolom komentar. Nama asli hurufnya huruf apa sih? Oke, keren ya. Semoga tidak ada yang menjawab huruf na ya, karena tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf na. Oke, ini namanya adalah huruf nun. Bagaimana cara melafalkan huruf nun? Tadi kan huruf dho dan huruf ta sudah kita bahas makhrajnya, tempat keluarnya. Tapi kalau untuk huruf nun apakah ada makhrajnya? Ya pasti ada. Cuman untuk huruf nun lebih simpel. Kenapa? Simpelnya kenapa? Karena huruf nun makhrajnya sebagaimana kita melafalkan huruf n pada abjad alfabet. Sebagaimana kita bilang nasi, sebagaimana kita bilang bintang, simpan, antar, nanas dan sebagainya macamnya. Ya. Oke, jadi simpel. Udah, lafalkan huruf nun, lafalkan huruf n gitu. Oke, cuman yang teman-teman harus perhatikan bunyi vokalnya. Bunyi vokalnya bunyi vokal apa? Bunyi vokalnya lihat lagi harokatnya. Oh, harokatnya sama bang kayak huruf dho tadi, simpul angka 9. Ya berarti vokalnya sama. Apa? Vokalnya vokal u. Harokatnya harokat dhammah, dibacanya harus monyong. Berarti gimana? Nu. Oke? Gampang kan? Pelan-pelan aja. Ya. Oke, lanjut. Selanjutnya huruf nun di sini berarti kita baca nggak nun lagi karena itu nama asli, cukup dia dibaca dengan bunyi vokal u menjadi nu. Pastikan bibirnya muncung, pastikan bibirnya monyong. Ya, setelah ini teman-teman ada yang tahu nggak tanda burung terbalik di atas huruf nun ini maksudnya apa? Nih, tanda burung terbalik di atas huruf nun ini maksudnya apa? Saya tandai dengan warna merah deh. Nah, nama istilahnya apa sih? Nama istilahnya ada yang bilang sabdu, ada yang bilang tasydid ya. Namun saya sebut dengan tasydid ya. Tanda yang saya kasih oval warna merah itu namanya adalah tasydid ya. Tasydid itu apa? Nah, tasydid itu ya, huruf yang bertasydid itu harus ditekan, kecuali huruf nun dan huruf mim ketika bertasydid dia punya kaidah lain. Namanya apa? Namanya adalah gunnah. Ya, saya tulis di bawah sini ya, pakai warna merah. Oke? Namanya adalah gunnah. Bang, gunnah itu apa? Gunnah itu artinya adalah dengung. Nah, oke.
Nanti kita contohkan cara baca. Cuman kita kenalan dulu ya. Seringkali kita tuh mengenal gunnah langsung ke praktek baca. Bagus. Tapi kenali esensinya biar lebih jelas. Gunnah itu artinya adalah dengung. Apa yang dimaksud dengan dengung? Dengung itu artinya adalah suara-suara yang melipir masuk ke dalam rongga hidung sehingga menghasilkan suara yang sengau. Faham? Gunnah itu adalah dengung. Dengung itu adalah suara-suara yang masuk ke dalam rongga hidung kita sehingga menghasilkan suara yang sengau. Ya. Nah, cara memastikan apakah huruf nun bertasydid itu atau mim bertasydid itu dengung gimana? Bunyikan ketika nun dan mim bersentuhan makhrajnya. Berarti ketika keadaan konsonan, yaitu an dan pastikan ketika an dan cek melalui hidung kita. Kalau ketika ditutup suaranya tidak berubah, maka dia bukan dengung. Tapi kalau ketika ditutup suaranya berubah, maka dia dengung. Tapi bahkan kalau ditutup suaranya bukan hanya sekedar berubah, tapi hilang, maka dengungannya tingkatan paling sempurna. Makanya disebut juga gunnahnya gunnah akmal. Kita cek. Untuk huruf nun misalnya, kita bunyikan konsonannya, an, kita tutup hidung kita, an, suaranya hilang, berubah atau tidak berubah? Komen di kolom komentar. Suaranya hilang, tidak berubah atau berubah? Coba. Hilang ya? Hilang. Berarti gunnahnya tingkatan paling sempurna. Ya, gitu. Berarti betul udah mah gunnah, udah mah dengung, tingkatannya paling sempurna. Karena ketika ditutup suaranya tidak bersisa di mulut, tapi semuanya masuk ke hidung. Gunnah. Ya, begitupun huruf mim. Kita bunyikan konsonan mim. Ketika ditutup suaranya betul-betul hilang. Maka gunnah, dengung, bahkan tingkatan paling sempurna. Faham? Jelas. Nah, itu yang disebut dengan dengung. Nah, karena dia punya dengung, ketika bertasydid dia bukan cuma ditekan, tapi apa? Ditahan 2 harokat. Kenapa? Karena ada suara yang melipir dulu ke rongga hidung. Gitu, ditahan 2 harokat. Jadi gimana bang bacanya? In, ketika nempel, in, baru rasakan ke hidung, inna, inna, inna. Paham? Jelas ya Allah? Alhamdulillah. Yang paham, komen angka 1. Ya, insya Allah ya. Yang sudah mulai paham teman-teman boleh banget komen angka 1 ya. Allahu Akbar, Masya Allah ya Allah. Teman-teman yang mungkin baru gabung, perkenalkan saya Gifari Putra. Di sini kita belajar baca Quran dimulai dari huruf demi huruf, ya. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk ke hukum tajwid dulu, tapi huruf demi huruf, harokat, baru masuk ke hukum tajwid. Biar apa? Biar kita bisa mengenal satu-satu huruf yang kita baca itu seperti apa. Ya, dengan harapan apa? Kita makin khusyuk dalam baca Quran, kita makin khusyuk dalam sholat. Ya, lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah. Tawun, nah tahan dulu, tawunnu, nah gitu ya. Jadi jangan tergesa-gesa, teman-teman, jangan sampai gini, ya perhatikan, jangan sampai tawunnu, enggak, tapi tawunnu, gitu, oke? Ya, karena salah satu kesalahan umum para pembaca Quran, teman-teman, adalah tergesa-gesa dalam kondisi hukum tajwid yang ada gunnah-gunnahnya, yang ada gunnah-gunnahnya, banyak orang keliru di situ, ya. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, nanti kalau teman-teman ada nggak ketika belajar, teman-teman tuh belajar barang seperti ini, ingat nih, ingat, tapi pas sendiri hukum tajwidnya, hurufnya suka lupa. Yang suka begitu boleh komen angka 2, coba. Jadi ketika belajar barang gini kita ingat, tapi ketika belajar sendiri kadang-kadang kita lupa-lupa ingat, bahkan kadang-kadang aduh, ngeblank. Boleh komen angka 2. Boleh komen angka 2. Nah, sip. Sekarang kita lihat. Tadi kan kaidah. Kaidah disambung dengan fitur Quran. Nih, lihat. Tadi warnanya warna pink, betul? Hurufnya huruf nun. Nunnya bertasydid. Kenapa dikasih warna pink? Karena ada kode tajwid di atasnya buat teman-teman yang lagi hataman. Tadi apa nama hukumnya di sini? Gunnah. GH artinya apa? GH artinya gunnah. De artinya apa? Dengung. 2 artinya apa? Tahan 2 harokat. Gunnah, dengung, 2 harokat. Sama nggak pembahasannya dengan tadi kita? Gunnah, dengung, tahan 2 harokat. Sama nggak? Sama? Ya, begitu maksudnya kode-kode tajwid teh, teman-teman. Bang, kenapa kalau misalnya ada kode-kode tajwid, kenapa harus dibahas kaidah? Karena biar kita tahu lebih kuat. Paham nggak? Kaidah memudahkan,
Fitur memudahkan, kaidah menguatkan. Betul? Ya, fitur memudahkan, kaidah menguatkan. Paham ya? Jadi boleh saya tidak langsung bahas fitur, boleh? Bahas kaidah seperti tadi boleh? Boleh ya? Sip, lanjut. Jadi ada kemudahan-kemudahan ini, belum lagi nanti ada huruf-huruf kondisi-kondisi yang lain, tajwid warna yang lain. Itu ada ya dalam buku ini. Ya, kemudahannya itu teman-teman tinggal baca dalam satu kartu panduan aja. Tuh. Semuanya sudah disediakan, tinggal dalam satu genggaman, dalam satu penglihatan, ya. Lanjut. Nah, teman-teman sekarang kita lanjut lagi. Yang mau Al-Qur'annya ini nanti di ujung ya. Kita masih belajar soalnya. Oke? Sip, perhatikan. Ini huruf apa? Ketika huruf ini belum berharokat, namanya adalah huruf. Nah, pasti berharokat. Kalau gak berharokat beda huruf soalnya. Nah, ini namanya adalah hamzah. Ya, bukan alif. Karena kalau alif dia tidak berharokat. Ya, jadi teman-teman kalau bilang ini alif, ya, maka ini suatu ketidaksempurnaan. Alif itu memang bentuknya seperti ini. Tapi alif itu tidak menerima harokat. Contohnya gimana bang? Contohnya misalnya saya ambil yang ini deh. Lihat. Atau yang ini deh. Nih. Ya. Ini baru alif. Yang warna kuning. Ya. Oke. Nah di atas dan di bawahnya alif itu tidak mungkin berharokat. Alif itu tidak mungkin bersukun. Dan alif itu tidak mungkin bertasydid. Nah. Tuh, ini enggak, tapi tak cukup sampai di sana saja alif itu. Selain dia polos di atas dan polos di bawahnya, alif itu selalu didahului atau diawali oleh fathah, apapun hurufnya. Lah, kenapa bang? Karena alif itu fungsinya sebagai mad. Apa? Mad. Mad itu apa? Pemanjang durasi baca. Makanya di sini ya, ro-nya dibaca lebih panjang karena fathahnya ketemu alif. Paham nggak? Jelas nggak? Ya, oke. Nah, gitu. Jadi alif itu dia nggak dibaca a-i-u. Yang selama ini kita baca a-i-u namanya hamzah. Hamzah fathah a, hamzah kasroh i, hamzah dhammah u. Alif fathah nggak ada. Karena alif tidak berharokat. Paham? Ya. Oke, sip, kita lanjutkan ya. Nah, lanjut lagi. Sekarang kita lanjutkan. Kita sedang membahas ini ya. Masalah sakta ini kita belum bahas sampai sini. Kita bahas lagi ayat ini dulu, oke? Sip, berarti ini huruf apa? Ini namanya huruf hamzah. Jangan sebut alif. Bang, sebentar. Kalau misalnya ini adalah hamzah. Oke, kita tulis ya. Hamzah. Setahu saya, hamzah kalau fathah itu begini bang misalnya. Bentuknya. Nah, ada kepala ainnya bang. Setahu saya sih begini hamzah. Ini juga hamzah. Lah, terus mana hamzah yang lebih tepat? Hamzah yang ini atau hamzah yang ini? Dua-duanya hamzah. Ya, oke. Dua-duanya hamzah. Tapi hamzah yang ini cetakan Indonesia. Hamzah yang ini cetakan Madinah. Ya, oke. Ya, jadi teman-teman silahkan cari. Teman-teman searching saja apa bedanya alif dengan hamzah. Alif tidak berharokat. Hamzah berharokat. Ya, gitu. Dulu saya belajarnya begitu. Ya, gitu. Oke, alif fathah a. Sebenarnya alif tidak berharokat. Alif itu dibaca alif hanya ketika di awal surah, di bagian beberapa surah saja. Dan itu dibacanya bukan a-i-u, betul nggak? Contoh, Quran surah Al-Baqarah ayat pertama. Alif lam mim. Nggak kita baca alama, enggak kan? Tapi alif, karena alif memang tidak bisa dibaca a-i-u. Faham? Sampai sini. Ya. Sisanya alif dibaca alif kalau di awal ayat, di awal surah, di beberapa surah, ya. Lalu alif itu sisanya dibaca sebagai pemanjang durasi baca. Betul, huruf-huruf muqatta'ah, ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Tadhunnu, maka di sini namanya hamzah. Hamzahnya berharokat baris atas. Ingat, huruf yang berharokat baris atas dibaca dengan vokal a, maka hamzah di sini kita baca menjadi a, ya. Jelas sampai sini? Yang jelas boleh komen angka 2. Ya, boleh komen angka 2. Sip ya. Allah. Baik, seperti itu teman-teman sekalian. Kita lanjutkan kembali. Jadi di sini kita baca a. Ingat, setiap huruf hijaiyah ketika dia dibaca dengan bunyi vokal a,
maka tolong tipiskanlah pelafalannya. Ya, maka tolong tipiskanlah pelafalan vokal A-nya. Karena gini teman-teman, saya ulang lagi ya. Kalau ada huruf hijaiyah, dia berharokat fathah, keluarnya vokal A, tipis pelafalannya. Kalau ketika fathah terdengar bunyi vokal seperti O, berarti tebal pelafalannya. So, bo, to, bukan vokal A kita dengar tapi seperti O, tebal berarti dia. Tapi kalau misalnya sa, ba, ta, fa, a, ja, vokal A tipis dia. Maka kalau menemukan vokal A tipis, tipiskanlah. Gimana? Ingat kalau ada vokal A tipis, gimana cara melafalkannya? Yang sudah sering live di akun ini, belajar bareng di akun ini, gimana caranya? Dengan cara lihat di kolom komentar BMSS. Ya, kita tulis BMSS ya. BMSS. Apa itu BMSS teman-teman sekalian? BM artinya adalah buka mulut, SS artinya sedikit senyum. Buka mulut sedikit senyum untuk mendapati vokal A dengan keadaan yang tipis. Jadi nggak dibaca gini ya. Tawunnu A, bukan A tapi A. Ya. A. Kenapa kok analoginya buka mulut sedikit senyum, Bang? Nah, ini biar teman-teman yang baru belajar bisa langsung mempraktekkan dengan analogi yang lebih mudah atas izin Allah. Jadi ketika kita baca buka mulut sedikit senyum, ketika kita lafalkan dengan sedikit senyum, lidah kita itu akan lebih rileks dan rongga mulut kita akan lebih terbuka. Nah, lidah rileks dan rongga mulut terbuka adalah dua sifat yang selalu berdampingan untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf. Ya, dalam istilahnya apa? Istifal, pangkal lidah rileks, invitah, rongga mulut terbuka. Oke? Jelas sampai sini? Ya, jadi di sini saya izin teman-teman yang baru bergabung, perkenalkan saya Gifari Putra. Di sini kita izin belajar bareng-bareng, step by step baca Quran, dimulai dari mengenal huruf, harokat, baru ke hukum tajwid. Jangan ujuk-ujuk loncat ke hukum tajwid. Karena esensi paling penting dalam membaca Quran adalah huruf. Hurufnya tertukar, maknanya buyar dan menjadi kesalahan besar. Gitu ya. Bang, tapi kalau terbata-bata, kalau belajarnya huruf gitu saya jadi terbata-bata bacanya. Nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Dosa nggak, Bang? Insya Allah tidak. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi yaqra'ul Quran," dan adapun orang-orang yang membaca Quran, wa yatata'u fi, dan dia terbata-bata dalam bacaannya, ketika dia belajar, double pahalanya. Ya, wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrun. Pahala baca Quran, pahala belajarnya. Keren ya? Jadi kalau teman-teman merasa, aduh, kok saya masih belum bisa-bisa, jangan kecewa. Tapi bersyukur, ya Allah, mungkin ini cara engkau untuk mendabelkan pahala-pahala kita, ya. Tapi bukan berarti sengaja gak belajar, karena tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tolabul ilmi itu kewajiban bagi setiap diri yang mengaku dirinya muslim. Oke? Ikhtiar kita sempurnakan, hasil serahkan sama Allah. Lanjut. Oke, ya. Tawunnu Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, ketemu lagi sama huruf ini, udah kita bahas. Kita bahas lagi dikit ya. Nih, ini namanya huruf apa teman-teman? Saya izin blok pakai warna biru ya. Oval warna biru ya. Ini ingat, kita murojaah lagi. Nama hurufnya ketika dia belum berharokat namanya apa? Namanya adalah huruf nun. Kita tulis di bawahnya, oke? Sip. Namanya adalah huruf nun. Bagaimana cara melafalkan huruf nun teman-teman sekalian? Nah, cara melafalkan huruf nun itu persis sebagaimana kita melafalkan N pada abjad alfabet. Simpel ya. Nasi uduk, nasi goreng, nanas, sama N, nun gitu ya. Sip. Cuman Bang, nunnya di sini dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Oh, kalau lihat vokal berarti lihat harokat. Coba-coba, huruf nunnya berharokat apa? Bang, nunnya kok tanda petik sih di atasnya? Nah, berarti dia bukan dalam kondisi berharokat, tapi dia dalam kondisi bersukun. Atau kalau dalam istilah tajwidnya sukun atau sakinah. Kalau dalam bahasa kita sering kita sebut dengan tanda mati. Betul atau tidak? Ini tanda mati. Nun mati. Boleh, silahkan. Oh, Bang, berarti kalau nun atau huruf hijaiyah dalam kondisi bersukun, berarti gimana? Berarti dia mati. Kalau mati berarti gimana? Berarti tidak hidup. Kalau tidak hidup gimana? Berarti nggak dibaca dengan bunyi hidup, yaitu vokal A, I, U. Karena bunyi vokal A itu bunyi hidup, bunyi harokat. Oke? Lah terus gimana nunnya? Berarti nggak dibaca ana, ani, anu dong? Ya enggak. Ya terus gimana? Nah, nunnya
huruf-huruf hijaiyah dalam kondisi sukun atau mati cukup dibaca dengan bunyi konsonannya saja. Bunyi konsonan awal dari huruf nun apa? Bunyi konsonan awal dari huruf nun adalah an. Betul atau tidak? Maka tinggal teman-teman baca. Tadi di sini ada a ditambah an, jadinya apa? An. Betul atau tidak teman-teman? Udah gitu aja. Ya, pelan-pelan. Jadi teman-teman yang baru gabung, kita belajar seperti ini. Belajarnya nggak langsung ujuk-ujuk ke hukum tajwid dulu, biar kenal dulu aja sama huruf. Ya. Oke, baik. Bisa diikuti kalau belajarnya seperti ini, bisa. Berarti kalau kita sambung dari awal gimana? Tadhunnu'an. Udah. Bang, masa ini kita belajar udah 50 menit dibahas cuman segini-segini doang? Ya gimana lagi? Karena kita ingin dampingi teman-teman biar bisa melafalkan huruf. Walaupun kita belum mahir ya, tapi bisa melafalkan huruf dengan pelafalan yang maksimal dari apa yang kita bisa. Ya, lanjut. Oke. Nah, sekarang teman-teman, saya izin nun sukun ini sudah kita bahas ya. Saya izin simpan dulu ya. Kita izin nanti panggil lagi nun sukunnya. Sekarang coba saya izin ingin lanjut teman-teman. Huruf berikutnya ada huruf apa ini? Kenalan yuk. Boleh nggak? Ini namanya bentuknya seperti mangkok teman-teman. Ya, kita kasih warna biru hijau ya deh ya. Nih, bentuknya seperti mangkok tapi ada titik 2 di bawah. Nama hurufnya huruf ketika dia belum berharokat namanya adalah huruf ya. Ya, namanya adalah huruf ya. Kalau huruf ya gimana? Huruf nun sama kayak huruf n kan tadi ya. Huruf ya sama kayak huruf y. Coba kalau teman-teman mengatakan sayur, ayam, sayur, ayam, y, ya, sama. Bang, tapi kalau untuk huruf ya ini saya pengen tahu misalnya kaidahnya gimana? Makhrajnya boleh. Kita coba tunjukkan di buku kita. Tadi huruf dhad sudah kita bahas ya. Sekarang kita beranjak ke huruf ya. Boleh. Perhatikan. Huruf ya. Nih, jadi huruf ya itu dilafalkan seperti ini. Nih, kalau secara kaidahnya. Perhatikan. Mana ya? Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Makhraj. Jadi gini. Kalau simpelnya huruf ya dilafalkan, lafalkan saja huruf ya pada abjad alfabet. Sayur, ayam, apalagi bayam ya. Nah, makhraj huruf ya kalau secara makhraj di mana? Dilafalkan dari yang namanya wastul lisan. Istilah dalam tajwidnya. Ya, oke. Nah, wastul lisan itu artinya apa? Tengah lidah. Tengah lidahnya diapain? Diangkat dan diarahkan pada langit-langit dan tidak menyebar udara. Jadi gini, ya, huruf ya itu tengah lidahnya begini, sret. Nah, jadi tengah lidahnya diarahkan ke langit-langit, tapi ingat gak boleh nempel. Karena kalau dia tengah lidahnya nempel ke langit-langit, bukan menjadi huruf ya lagi. Dia berubah menjadi huruf apa? Kalau nempel, kita lihat. Kalau dia tengah lidahnya sampai nempel ke langit-langit, nah, nempel begini, tuh, tengah lidahnya nempel, yang keluar adalah apa? Huruf apa? Huruf jim. Beda, makanya beda sedikit makhraj itu menjadi huruf yang berbeda. Huruf jim sama dari wastul lisan, cuman dia diangkat sampai menyentuh. Paham ya? Paham ya? Jadi huruf ya itu cukup tengah lidahnya diangkat sampai mengarah ke langit-langit. Ya, kalau huruf jim nempel sampai ke langit-langit. Ya, yu. Kalau sampai nempel, jajiju. Gitu ya. Oke. Sip. Nah, Bang, oke, berarti kita kembali lagi ke huruf ya. Bismillah. Nah, sekarang kita akan coba perlihatkan di buku saya sendiri, namanya buku Seru Hijaiyah. Nanti ada fitur scan QR code video animasi Seru Hijaiyah. Kita lihat seperti apa pergerakan pelafalan huruf ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba persiapkan spesial buat teman-teman. Kita cari huruf ya. Nah, huruf ya itu di sini. Ya, perhatikan. Lihat pergerakannya ya. Lihat tengah lidahnya. Kita agak izin zoom dulu sedikit. 1, 2, 3. Nah, tengah lidah kita lihat. Dia mengarah ke langit-langit tapi nempel nggak? Nggak sampai nempel. Ya. Oke, sehingga ketika kita lafalkan, pelafalannya ilustrasinya seperti ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yi, yu, ai, i, ui, ayya, iyi, uyu. Jadi tengah lidah kita tuh pergerakannya kurang lebih diilustrasikan seperti itu. Ya, paham teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, paham? Lanjutkan lagi ya. Sip. Oke, seperti itu hurufnya dilafalkan. Nah, selanjutnya
Oke. Mas izin apa nih? Ada pertanyaan nih. Boleh kita jawab dulu ya. Mana tadi? Nih. Rumah Tahfidz Bani Nur Falah. Masya Allah. Mas izin bertanya. Alat belajarnya aplikasi apa? Langsung dari tabletnya sendiri, dari buku. Jadi nanti kita sedang siapkan buku. Yang di sana sudah ada scan QR code-nya. Ketika teman-teman scan QR code-nya itu, nanti akan keluar video animasi dan video pembelajaran. Oke ya? Gitu ya? Gitu. Ustadz, kenapa saya bingung kalau lihat gambar? Jadi jangan dilihat berarti kalau bingung. Ya, orang ada yang cocok-cocokan kalau dia ngeliat gambar malah bingung ya. Berarti jangan lihat gambar. Tapi ini metode saya. Ya, ini cara saya untuk menampilkan. Kalau ada yang nggak cocok nggak apa-apa. Ya, gitu. Karena teman-teman bisa bukan karena metode, tapi karena izin Allah. Jadi kalau cocoknya, saya mah lebih baik nggak lihat makhraj nggak apa-apa. Nah, gitu. Jadi beda-beda setiap orang. Ya, gitu. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Ya, oke, paham ya? Nah, itu huruf ya teman-teman sekalian. Paham? Nah, sekarang kita lihat dulu huruf ya di sini, ya, dia berharokat simpul angka 9. Ingat, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat simpul angka 9 macam ini namanya adalah harokat apa? Dom, namanya adalah harokat dhammah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, teman-teman sekalian, maka dia mesti dibaca dengan bunyi vokal U. Kita ingatkan lagi ya. Oke, berarti kita baca ini menjadi U. Tidak ya, tidak I, tapi U. Nah, teman-teman, sekarang kita flashback sedikit. Teman-teman, tadi sebelumnya di sini kita mendapati ada nun sukun dibacanya an, betul? Betul ya? Betul ya? Ini saya izin hapus dulu nih warna-warnanya sebentar ya. Nah, sip. Ini saya izin tanda burung terbalik di atasnya kita tutup dulu biar teman-teman tahu keadaan dasarnya dulu. Ya. Oke. Di sini tadi ada an, nun sukun bertegur sapa dengan yu, ya berharokat dhammah. Kalau kita baca tanpa hukum tajwid, maka cukup dibaca an yuf'ala. Betul atau tidak? Kalau nggak pakai hukum tajwid, kita belum bahas hukum tajwid, dasarnya dulu. Kalau nggak pakai hukum tajwid, berarti kita baca an yuf'ala. Betul atau tidak? Betul. Tapi apakah cukup dilafalkan seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Nah, tidak cukup. Kenapa? Karena di sini ada konsekuensi hukum tajwid. Makanya di sini nun sukun sama huruf j-nya diwarnai dengan warna yang sama. Oh, ada fiturnya bang, ada fiturnya, tapi fitur belakangan. Kita tetap belajar berdasarkan kaidah dulu. Oke, lantas kalau di sini ada hukum tajwid, nggak dibaca an yu, tidak dibaca an yu. Ada hukum tajwid apa di sana? Ayo kita pelajari, ya. Hukum tajwidnya teman-teman di sini namanya adalah idgham. Yang tahu ramaikan aja kolom komentar. Salah mah nggak apa-apa. Jadilah penonton yang aktif. Yuk, silahkan. Idgham bila gunnah. Ini nama hukum tajwidnya. Kok bila gunnah? Idgham bi gunnah. Maaf. Idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Nah, sekarang kita belajar kerangka berpikirnya dulu. Kerangka belajarnya. Kalau kita sudah masuk ke dalam pembahasan hukum tajwid, biasakan jangan langsung ujuk-ujuk ke cara bacanya. Tapi kita berkenalan penuh dengan hukum tajwidnya. Dari keadaannya, seperti apa rumusnya, baru masuk kepada pelafalannya. Yuk, kita kenalan dari buku saya lagi ya. Kita berkenalan dari buku saya lagi. Tadi huruf, sekarang kita masuk idgham bi gunnah itu masuk ke dalam pembahasan huruf nun sukun. Ya. Nah, tuh nun bersukun. Nah, masuk ke dalam bagian idgham bi gunnahnya. Saya izin hapus dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apa itu idgham bi gunnah, teman-teman sekalian? Kita bahas. Idgham bi gunnah adalah pertemuan antara dua kolom. Kolom yang pertama kelompoknya ada antara nun sukun atau tanwin. Kolom yang kedua adalah salah satu dari 4 huruf ini. Huruf ya, nun, mim, waw. Inilah yang disebut dengan kondisi idgham bi gunnah. Pertemuan antara nun sukun atau huruf yang berharokat fathatain, dhammahtain atau kasrohtain lalu bertegur sapa dengan salah satu dari 4 huruf ini saja. Bisa difahami? Bisa difahami teman-teman sekalian? Jelas insya Allah? Oke. Bisa difahami? Coba yang bisa memahami komen angka 1 dulu. Biar teman-teman gak perlu repot komen bisa. Komen cukup angka 1 yang merasa sudah mulai paham dari segi keadaan. Komen angka 1. Oke. Ya, kita belum cara baca. Tenang, belajar pelan-pelan. Oke? Sudah? Baik. Sekarang kalau sudah kita ketahui, oke, ini rumusnya seperti ini. Kita pastikan dulu pada contoh kasusnya di sini. Nun sukunnya ketemu huruf ya. Nun sukun, nun sukun, nun sukun. Ingat baik-baik huruf ya. Oke,
Kita lihat di kolom pertama, ada nggak nun sukun? Kalau ada nun sukun, kita tandain rame-rame. Nih bang, nun sukun sudah jelas paling depan. Ketemu sama huruf ya di kolom kedua, ada nggak huruf ya? Nih, paling depan juga. Oke, berarti kondisi tadi memenuhi syarat. Mereka adalah hukum tajwid idgham bi gunnah. Faham? Oke, ya terverifikasi. Betul, mereka adalah idgham bi gunnah. Sekarang, cara baca. Cara bacanya gimana? Idgham artinya apa? Lebur atau meleburkan atau memasukkan. Bi artinya apa bi? Bi artinya adalah dengan gunnah. Artinya apa gunnah? Gunnah artinya dengung. Oh, berarti idgham bi gunnah itu apa? Leburkanlah dengan disertai dengung. Nah, gitu ya. Leburkanlah dengan dengung. Oke, tapi pertanyaannya, apa yang harus dileburkan dengan dengung? Apa yang harus dileburkan dengan dengung? Oke, kita tulis di sini. Yang harus dileburkan dengan dengung adalah bunyi konsonan an. Loh. Kenapa tiba-tiba konsonan an? Oke, perhatikan di kolom pertama. Ya, bunyi nun sukun adalah an. Betul atau tidak? Bunyi fathah tain baris atas 2 an. Dhammah tain un, kasroh tain in. Semua bunyi penghujungnya konsonannya konsonan an. Ya. Oke, nah berarti konsonan an inilah yang nanti dileburkan. Ke huruf apa? Ke huruf yang nanti dijumpai di sini. Karena contoh kasusnya adalah ketemu huruf ya, maka si bunyi an-nya ini dileburkan ke ei. Oke, dileburkan ke ei, ke ya, ei. Oke, kita ambil contoh ya. Di buku saya nanti ada contoh-contoh kalimatnya juga ya. Oke, misalnya di dalam Quran surah Al-Insan ayat ke-31, teman-teman lihat, di sini lihat huruf yang saya highlight dengan warna yang kontras, yang berbeda, ya. Ini adalah keadaan idgham bi gunnah, betul? Di mana ada bunyi man di sini bertemu dengan ai di sini, ya. Nah, maka di sini kalau kita nggak pakai hukum tajwid, tentu kita baca man yasha. Kalau nggak pakai hukum tajwid, tapi ternyata di sini ada idgham bi gunnah, maka cara bacanya diidghamkan, dileburkan an ini ke ai, ya, menjadi mai. Tapi ketika masuk ke mai, ingat ini bukan cuma idgham yang kita bahas, tapi bi gunnah. Nah, ingat tadi gunnah apa? Gunnah dengung. Gunnah, ingat tadi apa artinya gunnah? Dengung. Apa dengung itu? Suara-suara yang masuk ke dalam rongga hidung dan menghasilkan suara-suara yang sengau. Ingat nggak? Dengung tadi apa? Nah, maka ketika meleburkan konsonan an ini kepada ai, jangan cuman gini. Mai yasha, mai. Bang, kan itu udah lebur. Iya. Bahkan udah ditahan Bang 2 harokat. Mai yasha, tapi ketahuilah yang tadi kita lafalkan itu belum disertai dengan dengung. Cara membuktikannya gimana? Ketika an-nya dileburkan ke ai, tutup hidung kita. Kalau suaranya tidak berubah, maka dia bukan idgham bi gunnah. Oke? Tapi ketika dia suaranya berubah, maka dia suaranya masuk hidung. Tandanya dengung, berarti betul bi gunnah. Contoh. Nih. Mai. Ketika ditutup, dengerin teman-teman, suaranya berubah atau tidak? Mai yasha. Nggak berubah ya? Tidak, berarti dia idgham saja, bi gunnahnya belum tertunaikan. Harusnya gimana? Harusnya kasih sengau ketika lebur. Ya, contoh. Mai. Oh Bang, berarti setiap idgham bi gunnah kita harus buka tutup hidung. Oh enggak, itu buat ngecek aja, buat latihan maksud saya. Kalau repot teman-teman, kalau setiap idgham bi gunnah teman-teman harus buka tutup hidung. Enggak, itu buat ngecek aja. Ya, ada sengau ketika lebur, betul. Ya, oke. Dibacanya MAY atau MAI, bebas, yang penting bunyinya mai. Latinnya mau MAY, mau MAI, monggo. Ya, Latin tuh bebas, yang penting bacaan yang tepat. Latinnya dibaca gimana Bang? MAY, MAI, bebas. Operator boleh captcha-nya? Operator, ada operator? Nah, operatornya nih. Operator, ada operator? Operator, ada operator?
Oke, operatornya nih kemana nih? Bentar ya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi kalau Latin itu bebas teman-teman. Yang penting bacanya mai. Mai, mau dia pakai MAY, mau pakai MAI ya. Asal bunyinya mai gitu. Iya, operatornya ketiduran ya nih, masya Allah. Nggak apa-apa ya, perjuangan teman-teman ya. Di depan layar teman-teman cuma lihat saya, tapi di balik layarnya ada adik saya yang bantu teman-teman ya. Lanjut. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi pastikan ketika an-nya lebur ke ai, jangan sampai dia cuman mai aja, tapi mai masuk hidung dia lebur, sengau. Mai yasya. Ya, gitu. Ke ye sepertinya bukan i, monggo. Yang mau bilang seperti ye bukan ke i, silahkan. Mau bilang ke i, silahkan. Yang penting talakikan bacaan teman-teman ke guru. Jangan ngawang-ngawang ke ye atau ke i. Talakikan bacaan teman-teman ya. Oke, sip. Mai yasya'u. Jadi pastikan dia masuk hidung. Yang mulai paham, teman-teman boleh komen angka 1. Sekarang kita coba idgham nakis dan kamil ada di sini, tapi kita nggak bahas itu bunda ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian, paham ya? Ya, oke. Lanjut. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Teman-teman perhatikan, ya. Oke. Kita coba quiz. Kita coba evaluasi. Yang tadi sudah belajar idgham bigunnah seperti apa? Kita sudah ketahui seperti apa? Jangan lupa ya, harus ditahan 2 harokat. Makanya tadi hal-hal yang sering kali keliru ketika kita melafalkan bunyi konsonan en atau nun bersukun ketika idgham bigunnah, kita sudah rangkum dalam buku kita. Ya, nih, kesalahannya apa aja? Oh, suara nunnya masih terdengar jelas. Oh, bunyi nunnya ketika dileburkan nggak ada dengungnya. Yang tadi kita bahas ada di sini. Terus dileburkan dengan dengung tapi nggak ditahan dulu 2 harokat, langsung keluar bunyi vokalnya. Nah, jangan. Ya, jadi ketika kita melafalkan idgham bigunnah jangan langsung ujuk-ujuk mai yasya, enggak, tapi tahan dulu. Rasakan suaranya masuk hidung dulu. Mai yasya, mai yasya'u gitu. Oke. Sekarang saatnya kita quiz. Bismillah. Ya, kita ambil contoh misalnya ini ya, Quran surah Al-Mulk ayat ke-17. Kira-kira mana jawaban yang lebih tepat? Saya akan kasih 3 opsi. Ya. Aturan mainnya seperti ini. Dengarkan dulu pelafalan saya sampai ketiga-tiganya tuntas saya lafalkan, baru jawab. Oke? Kalau misalnya ada yang jawab duluan, kita anulir pertanyaannya. Ya, belajar tertib. Oke? Apa? Belajar tertib. Siap? Siap? Siap ya? Oke. Jawaban pertama. Perhatikan. Siap? Yang pertama. An yursila. An yursila. An yursila. 1, diam dulu, jangan dijawab. Yang kedua, ay yursila. Ay yursila. Ay yursila. Yang kedua. Yang ketiga, ay yursila. Tuh kan? Kan belum selesai. Saya belum selesai nerangin udah main jawab. Nah, ini nggak tertib nih. Ulang. Ganti pertanyaan. Nggak mau saya. Nah, nggak gini, ya. Ulang. Nggak jadi udah main jawab. Nggak jadi, ya. Biasakan tertib. Ulang. Nggak. Kalau bahasa Sundanya tekaci. Nggak. Ulang. Ya. Mau betul jawaban teman-teman nggak kaci, tidak tertib. Ulang. Ya. Ulang. Ganti ayat, ya. Tungguin dulu sampai akhir, ya. Tungguin dulu sampai akhir. Mau jawaban teman-teman betul, ya. Kalau tidak tertib, salah, ya. Siap, ulang. Perhatikan kalimat ini. Mana jawaban yang tepat? Ya, sabar, ya. Di sini bukan belajar baca Quran aja, belajar kesabaran. Ulang, ya. Siap. Quran surah Al-Buruj ayat ke-20. Tiga opsi ini, ya, dengarkan dulu baru jawab. Ya, walaupun teman-teman udah tahu, ini kayaknya betul nih. Sabar. Ya, gitu. Oke? Siap. 1, ya. Yang 1. Min waraihim.
min waraihim. 2. Min waraihim. Min waraihim. Nah, ya. Tuh, lihat ada yang sendiri tuh, muncul sendiri tuh. Muncul sendiri padahal saya belum. Tuh, muncul sendiri tuh. Lihat. Padahal belum selesai, belum 3 tuh. Tuh, lihat. Tadi siapa tuh? Tuh, siapa? Nah, ini ya. Kita bisa lihat tuh. Tertib gak nih? Tuh, kan? Ayo. Ya. Gitu. Ayo. Sabar tuh susah ya. Sabar tuh susah ya ternyata ya. Sabar. Iya betul yang satu iya. Ya, karena yang satu dia udah dengung iya. Keren, Masya Allah. Tapi sabar. Yang kedua kurang tepat iya, karena dia nggak dengung iya. Tapi sabar. Ya. Oke, 3 pertanyaan, 3 jawabannya. 3 jawabannya. Itu baru 2 udah main 1 jawab. Sabar. Terakhir ya. Terakhir kalau ini dijawab kayak tadi lagi kita nggak jadi kuisnya. Ya. Konsekuensi teman-teman sekalian ya. Yo. Ya. Siap. Siap. Ya. Oke. Ya, mana yang betul? Ya, mana yang betul? Sabar ya. Oke. Perhatikan nun sukun ketemu huruf apa ini? Ini idgham bigunah. 3 jawaban saya terangi dulu. Saya contohkan dulu baru jawab. Ya. Yang satu. Ya, yang satu. Ayu minu. Yang kedua. Ayu minu. Yang ketiga. Ayu minu. Yang mana? 1, 2, 3. Nah, tertib gitu kan bisa enak jadinya. 1, 2 atau 3? Yang mana? Ya, yang pertama ayu minu, yang kedua ayu minu, yang ketiga ayu minu. Kita lihat jawaban paling banyak yang mana ya? Lihat di kolom komentar. Yang tersematkan adalah yang loh kok 3 sih? Nah loh. Nah, kan? Sip. Yang betul adalah yang kedua. Nah, ini sudah kita ulang-ulang ternyata masih ada yang keliru. Nggak apa-apa, makanya belajar itu pelan-pelan. Ya, belajar itu bukan hanya asal cepat, asal instan, asal lancar. Enggak. Lebih baik kita pelan-pelan dan terbata-bata dalam bacaan kita, tapi apa yang kita lafalkan menuju tepat. Ya, yang betul yang kedua. Yang satu kenapa salah? Yang satu kurang sempurna karena n-nya dileburkan dan buru-buru. Ayu minu. Harusnya ditahan dulu 2 harokat. Ayu minu. Yang ketiga kenapa salah atau kurang sempurna? Karena nggak masuk hidung, nggak sengau dia. Ya, nih yang kedua, yang ketiga nih. Itu nggak berubah suaranya ketika dipencet. Ayu minu. Nggak berubah kan? Ya. Nah gitu teman-teman. Yang kedua itu yang paling tepat harusnya. Tapi nggak apa-apa. Oke, satu lagi deh. Satu lagi ya. Tertib lagi ya. Oke, ya. Satu lagi langsung kita praktekkan dalam contoh ayat aja. Yang ini. Oke. Yang ini ya. Nun sukun ketemu sama huruf ya. Ada 3 jawaban. Dengerin dulu sampai akhir. Baru komen. Baru jawab. Yang 1, yang 2, yang 3. Oke. Yuk belajar tertib. Yuk belajar sabar. Ya. Siap. Yang pertama. Ya, yang pertama. Nungguin ya. Oke, siap. Oke, yang satu. Ayyuf'ala. Lagi, yang satu. Ayyuf'ala. Yang kedua. An yuf'ala. Yang ketiga. Ayyuf'ala. 1, 2 atau 3. Yang mana yang betul? Bismillah. Silakan.
Yo, hati-hati nih, diperhatikan dengungannya, leburnya bagaimana nih? Ya, yang satu, yang kedua, atau yang ketiga? Ya, kita lihat jawaban terbanyak di kolom komentar. Waduh, sampai 500. Masya Allah. Oke, yang tersematkan 3. Boleh kita komen Alhamdulillah bareng-bareng? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Yang tepat sudah dominan yang ketiga. Alhamdulillah ya Rabbi. Alhamdulillah ya Allah. Ya, yang paling tepat yang ketiga. Sekarang kita bahas, komen dulu Alhamdulillah. Kenapa komen Alhamdulillah? La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah yang sudah Allah kasih kepada kita hari ini, insya Allah Allah tambahkan lagi nikmatnya. Khususnya adalah nikmat bersama Quran. Allahu Akbar ya. Oke, baik. Sekarang kita bahas. Oke, kenapa yang 3 paling tepat dan kenapa yang 1 dan 2 kurang tepat atau kurang sempurna? Kita bahas. Siap. Yang 1, kenapa kurang sempurna? Karena dia apa teman-teman yang 1? Karena dia cuman masuk doang, cuman ditahan 2 harokat, tapi sengaunya tidak ada. Cara ngeceknya gini. Ketika dipencet nggak berubah sama sekali, berarti nggak ada suara yang melipir ke rongga hidung. Ya, paham sampai sini insya Allah teman-teman sekalian? Nah, kita lanjutkan kembali ya. Nah, jadi itu yang pertama kurang sempurna karena dia tidak sengau, dia tidak dileburkan dengan dengung, dia hanya lebur dan ditahan 2 harokat tanpa dengung. Yang kedua, kenapa kurang tepat? Sudah jelas karena nunnya masih dibaca jelas. Anyu, sedangkan di sini annya dileburkan harusnya ke ai. Oke. Dan yang ketiga yang paling tepat karena apa? Nunnya sudah dileburkan ke huruf ya dan dia dileburkan disertai dengan dengung, ditahan selama 2 harokat. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Masya Allah ya. Oke, teman-teman yang merasa bahagia, teman-teman yang merasa ternyata baca Quran tuh seru ya, walaupun mungkin sulit itu karena kita belum terbiasa, tapi menyenangkan. Komen angka 1. Alhamdulillah ya Allah. Teman-teman yang baru bergabung, perkenalkan, saya Givari Putra. Di sini kita belajar huruf demi huruf. Jadi belajar baca Qur'annya nggak langsung ke hukum tajwid, teman-teman mohon izin, tapi kita kenalan sama huruf. Kalaupun kita masuk ke hukum tajwid ya kita bahas pelan-pelan seperti ini. Gitu, ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Teman-teman nanti yang pengen gak dapat ketinggalan info live kita, pengen dapat bahkan rekaman live-nya setiap hari, terus pengen dapetin kapan sih buku saya launching dan kelas intensifnya kita buka, itu semuanya saya sampaikan di grup. Kapan pengarahan ke grupnya? Tungguin sampai akhir sesi live. Kenapa nggak sekarang? Karena kita masih ada agenda belajar. Oke? Bang, kalau lama dong nungguin sampai akhir. Konsekuensi. Ya? Oke, lanjut. Kita lanjutkan lagi ya. Di sini saya bukan berarti merasa saya lebih bagus bacaannya, enggak. Saya ngajak teman-teman belajar bareng-bareng daripada TikToknya dipakai scrolling nggak jelas, mending kita pakai buat ngaji, bareng-bareng belajar ya. Oke. Oke. Nah, sekarang teman-teman, tadi kita sudah belajar kaidah ya. Kaidah idgham biguna sudah kita pelajari ya. Nah, sekarang baru kita belajar fitur. Ya, ingat ya. Kaidah menguatkan, fitur memudahkan. Oke? Kaidah menguatkan, tadi kita sudah belajar kaidah menguatkan. Sekarang fitur memudahkan. Boleh kita bahas fitur? Ada fiturnya. Karena gini teman-teman, siapa di antara teman-teman yang ketika baca Quran, kalau lagi bareng-bareng, ingat banget tuh, paham banget tuh ketika bareng-bareng tuh. Tapi ketika baca sendiri, ngeblank, hurufnya lupa, cara bacanya, hukum tajwidnya, boleh komen angka 1. Yang suka begitu, ya, boleh komen angka 1. Ya, ketika bareng-bareng, lancar, tapi kita sendiri, ngeblank, lupa, ya nggak apa-apa. Nah, makanya pentingnya belajar tuh nggak bisa sendiri, ya. Oke, banyak ya. Allahu Akbar. Nah, makanya nih kita lihat, kita mudahkan. Tadi kaidah menguatkan, fitur memudahkan. Nah, lihat. Kenapa tadi nun sukun dan huruf ya ditandai dengan warna pink? Karena berarti pertemuan di antara kedua ini ada hukum tajwid. Oke. Nah, hukum tajwidnya tadi apa? Kita review sedikit, idgham bigunah, betul? Nah, ditulis di sini ada IG. IG itu apa? Idgham bigunah. De itu apa? Cara bacanya 2 harokat. Ya, dengung, de, duanya tuh 2 harokat. Warnanya warna apa? Warna pink. Mana yang warna pink? Yang ini. Bang, tapi kalau kita belum bisa memaknai kode tajwid ini,
Kalau kita nggak tahu gimana? Iya, kita siapkan kartu panduan dalam satu genggaman, teman-teman. Tuh. Kita lihat, kita cari IGDE ya. Nih. IGDE 2. IG idgham bigunnah, DE dengung, dua harokat dibaca. Faham? Jelas sampai sini insyaallah? Oke. Sip ya. Nah, teman-teman nanti ada yang mau Al-Qur'an ini, boleh komen angka 1. Karena Al-Qur'an ini nanti bukan cuman belajar kode tajwid. Belajar sebagaimana kita belajar tadi. Ada bahasan hukum tajwid nggak? Ada. Ada bahasan huruf nggak? Gambar makhrajnya ada nggak? Ada. Kenapa ada? Karena kami yang neken ke pihak penerbit, tolong adakan fitur seperti itu. Alhamdulillah Ramadan di ACC, teman-teman. Gitu. Ya, nih, perhatikan. Nih, tadi kalau pengen belajar bedah tajwidnya di mana? Nih, kalau pengen belajar bedah tajwidnya secara rinci di setiap pojok kanan halaman. Lengkap dengan contoh-contoh ayatnya, lengkap dengan penjelasannya, lengkap dengan kode tajwid untuk apa? Untuk menjadi bekal ketika hataman. Ya, yang pengen belajar huruf, teman-teman tinggal lihat di pojok kiri halaman, ini setiap huruf dibahas. Ya, dimulai dari apa? Dimulai dari makhrajnya, ya, tuh, sifatnya, ya, dan kesalahan baca, latihan baca, dan praktek baca. Ya. Oke, yang mau Al-Qur'an ini coba boleh teman-teman komen angka 2. Ya. Pastikan komen akunnya angka 2 biar oleh sistem kami itu terbaca dan nanti biasanya dapat subsidi dan potongan harga gitu. Ya. Oke, boleh komen angka 2. Ada berapa nih kita siapkan? Oke. Baik. Berapa? Kita siapin berapa? Operator ada operator? Operator ada operator? Oke, siapin. Nih, 100 orang ya. Saya siapin 100 cukup? Kebanyakan. 80 aja ya. 80 nanti saya siapkan. Oke, kita baca dulu bareng-bareng ayatnya. Nanti habis ini kita masuk ke sesi talaki, ya. Oke, kita baca dulu bareng-bareng ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Sisanya kita lanjutkan nanti malam ya. Kita baca. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Lagi. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Sekali lagi. Ya. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Kita belum selesai ya, tapi kita tutup dulu. Shadaqallahul azim. Baik, sekarang kita masuk ke sesi talaki. Oke, baik. Betul dengan Bunda siapa nih saya panggilnya? Bunda Ai. Bunda Ai aja. Bunda Ai dari mana? Iya. Saya dari Sukabumi, Pak Ustadz. Sukabumi. Oke, udah berapa lama Bunda ikut belajar bareng di live ini? Udah lama atau baru? Bun? Sekarang saya bisa naik ke rumah Pak Ustadz. Oh, maaf belajar Bunda. langsung sama Pak Ustadz. Maaf tadi agak putus-putus. Bunda udah lama, maaf. Saya izin pertanyaannya diulang lagi. Bunda sudah lama ikut belajar bareng di live ini? Belum terlalu lama Pak Ustadz, saya baru gabung. Baru gabung. Udah nyampe sebulan atau seminggu? Alhamdulillah pas masuk terus minta itu tadi kata Pak Ustadz. Katanya kayaknya kalau sebulan lebih. Sebulan lebih, oke, baik. Iya. Insya Allah ya. Sudah mulai bosan belum belajar di sini, Bunda Ai? Alhamdulillah tidak pernah bosan Pak Ustadz. Insya Allah ya. Semoga kita diistiqomahkan. Mau kita belajar dimanapun, yang penting kita terus istiqomah bareng sama Quran. Ya, baik. Bunda Ai, ini kayaknya agak delay. Jadi nanti pokoknya Bunda Ai kalau saya persilahkan lanjut atau saya belum persilahkan lanjut, Bunda Ai ikuti komando dari saya ya. Karena ini agak delay. Tapi insya Allah jelas suaranya ya. Baik teman-teman yang sekarang menyimak, jangan lupa dihadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika kita menyimak, membaca ya. Karena yakinlah tidak semua orang yang dirinya mengaku dirinya muslim lisannya basah oleh kalamullah. Ya, walaupun bacaan kita belum sempurna, tapi semoga ini menjadi bentuk bukti di hadapan Allah kita tetap berproses ya Allah. Hasil gimana engkau ya Allah, tapi kita berikhtiar ya Allah, gitu ya. Baik, Bunda Ai sudah siap insya Allah? Insya Allah siap Pak Ustadz. Oke, dihadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika membaca Bunda Ai. Nanti kalau ada yang kurang sempurna, saya izin tambahkan, saya izin bantu. Silakan dilafalkan dari ta'awudz terlebih dahulu.
Izin ya Pak Ustadz. Ya. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sudah bagus, sekali lagi diulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sip, tinggal i-nya jelaskan. Bagian nih. Minasyaitonir rajim. Syaitoni rajim. Lagi Bon, sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sip, mantap, bagus. Basmalahnya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, Masya Allah. Sekali lagi diulang, bagus. Kita pastikan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, bagus. Bunda pengajar juga atau bukan? Ya Ustadz. Iya, oke, beda soalnya ya. Barakallahu fikum. Sip, lanjut Bunda, Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, jelas sekali ya. Tuh, Masya Allah. Bagus Bunda, lanjut Masya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Sip, yang ini agak ni-nya tadi, jangan nir. Ni. Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi Bun. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, sip, jelaskan kasrohnya bagus, Masya Allah. Maliki yaumiddin. Bagus, hati-hati dan din, jangan tin. Maliki yaumiddin. Lagi. Maliki yaumiddin. Iya, Bun, Masya Allah, bagus sekali. Tadi saya lupa nggak tandain ya. Tar, saya tandain dulu, biasanya kan tandain. Ini terus tadi auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Bagus, alhamdulillahirabbil alamin. Bagus. Mal dal tadi ya agak becek dikit. Lanjut Bunda, ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini saya tidak akan mengkoreksi, tapi saya justru ingin teman-teman yang menyimak perhatikan bacaan beliau. Pada saat melafalkan ya bertasydid, nabernya perhatiin cara beliau menekan naber dari huruf ya bertasydid, baik pada iyyaka yang awal, baik pada iyyaka yang kedua, ya, dan bagian ain sukun, perhatikan bagaimana ain sukunnya sifat tawasudnya beliau nggak berlebihan. Tapi betul-betul na'budu. Karena masih banyak di antara kita yang melafalkan na'budu terlalu kuat, ya. Boleh Bunda dicontohkan sekali lagi, ya. Kita sama-sama belajar, silahkan ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus. Jadi saya kenapa tadi ingin meng-highlight bacaan beliau, karena kita juga sama-sama belajar. Jadi bukan belajar dari saya aja, enggak. Kita semua sama-sama belajar, ya. Jadi ya bertasydid udah sangat bagus, karena banyak di antara kita yang ketika melafalkan naber, penekanan yang spesial pada huruf ya ini dia suaranya terputus. Kalau beliau bagus. Iya, tidak sampai iya. Ada yang membaca seperti itu. Iya jadi hilang. Sedangkan huruf ya itu sifatnya adalah rokhawah, mengalir suara. Barakallahu fikum Bunda, lanjut Masya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Sebentar Bun, saya izin blokir dulu orang-orang nggak jelas, komen-komen nggak jelas ya. Oke, diulang lagi Bunda, maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Sip, bagus. Lanjut ayat ke-7. Kuatkan lagi shotnya. Yang ini kurang. Maaf Bunda, saya potong. Sli, coba Bunda lafalkan sli. Ya tidak.
Si. Ah, sip. Pangkal lidahnya dikuatkan lagi. Si. 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 Nah, ini sedikit lagi, Bunda. Bayangkan pangkal lidah Bunda didorong ke dalam, kayak Bunda lagi nolong sesuatu. Si. Si. Nah, dikit lagi, itu masih nanggung, jadi dia masih ragu-ragu. Si, masih gitu. Si, harusnya sli. Sli. Coba lagi. Si. Ah, sip. Jadi jangan nanggung-nanggung. Rasakan Bunda sedang mendorong lidah dalam Bunda ke arah dalam. Sli. Lagi. Si. Ah, sip. Sekarang coba kita penggal-penggal. Sliroto. Siroto. Sip, bagus. Jangan ragu-ragu. Sekali lagi Bunda, bagus. Lagi. Sliroto. Siroto. Sip, lafalkan full ayat 7-nya Bunda. Pelan-pelan saja, bagus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bagus, aman. Masya Allah. Lanjut. Ghairi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah bagus Bunda. Cuman hati-hati di huruf dhad. Dia memang punya sifat istitolah dan rokhwah, mengalir suara. Jangan sampai terlalu lama, malah jadi kayak gunnah nanti kelamaan. Waladdo. Jangan sampai waladdo. Nah, itu terlalu berlebihan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba boleh lagi Bun diulang? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah cukup. Tar dulu Bunda. Boleh difoto dulu biar saya pengen yang udah talaki di sini ada bekal. Ya, tar saya menghilang dari peradaban dulu. Nah, Bunda perhatikan yang tadi sudah saya tandai dengan warna hijau. Itu kalau warna hijau berarti kesalahan kecil aja, bukan kesalahan besar. Semoga nanti ingat bagian yang ditandai itu apa tadi, ketidaksempurnaannya. Sudah Bun? Ya Ustaz, sudah. Alhamdulillah. Bunda mah udah bagus. Tadi saya mungkin Bunda sudah tahu, cuman ya itu pentingnya talaki. Biasanya kita udah tahu, tapi ketika ditalakikan masih salah juga. Nah, gitu pun saya dengan saya sama. Jadi tadi saya bukan mengkoreksi, tapi mengingatkan. Bukan berarti dalam rangka saya merasa lebih baik, tidak. Tapi bacaan Bunda sudah sangat baik. Bahkan tadi kita belajar dari di pelafalan Bunda pada saat ayat kelima. Barakallahu fikum. Gitu ya Bunda ya. Masya Allah, Pak Ustadz, terima kasih sebelumnya sudah dinaikkan di rumah Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Bunda Saya udah gimana Bunda? merasa sangat beruntung sekali. Alhamdulillah. Karena tadi Bunda kan langsung pokoknya dua tercepat itu yang nanti dapat kesempatan talaki. Gitu. Masya Allah. Oh iya Pak Ustadz, sebelum saya turun nih, saya mau izin, mau minta doanya dari Pak Ustadz khususnya, terus sama teman-teman yang nonton juga. Sekarang saya lagi di rumah sakit, lagi nungguin ayah ya, lagi sakit. Doanya dari semuanya, mudah-mudahan ayah bisa cepat diangkat kembali penyakitnya. Amin. Cepat disembuhkan kembali. Amin amin. Syafahullah ya, syifaan ajilan la ba'sa tuhurun insyaallah. Semoga sang ayahanda tercinta dari Bunda Ai Allah sehatkan kembali, Allah pulihkan kembali, dan yakinlah sang ayah pasti sangat bahagia ketika tahu anaknya bacaannya bagus, dekat dengan Quran. Itu hal yang sangat membahagiakan untuk orang tua. Maka insya Allah dari bacaan tadi Al-Fatihah yang sangat luar biasa dari Bunda Ai, itu menjadi wasilah penyembuh untuk sang ayah. Ya insya Allah ya. Amin. Memang saya dari awal sudah saya khususkan bacaan Al-Fatihah saya barusan, saya khususkan untuk kesembuhan ayahanda. Amin. Dan kita kuatkan dengan aminnya para amin dari sahabat-sahabat Quran di sini. Ya, amin dari sahabat-sahabat Quran di sini yang mengaminkan di kolom komentar. Semoga menjadi kekuatan atas izin Allah untuk sang ayahanda tercinta. Ya. Amin. Allah, insya Allah Pak Ustadz katanya kalau misalkan yang aminkan lebih dari 40 orang, insya Allah dikabulkan sama Allah. Amin.
Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin, amin ya. Dan semoga yang sudah mengaminkan Allah berikan hak spesial buat teman-teman. Iya, sama-sama Bunda. Allah. Oh ya Allah, saya senang sekali. Sebenarnya tadi pas lama baca saya benar-benar deg-degan pas. Oh, saya harus pas sebelum di naik ke room. Harus deg-degan Bunda. Kalau nggak deg-degan berarti namanya jantung tidak berdetak, bahaya. Yang nggak boleh itu grogi Bunda dan tegang. Deg-degan mah harus ya. Gitu. Jadi maksudnya ya itu grogi. Grogi, jangan grogi Bunda. Sama-sama kita belajar, saya juga sama-sama belajar ya. Nanti Bunda boleh laki-laki berarti di mana? Di tahun depan lagi, di bulan depan lagi, di minggu depan. Jadi setiap orang, karena ini kan bukan private ya, tapi umum. Jadi Bunda boleh ikut kesempatan laki-laki mulai ngantri lagi di pekan depan. Gitu. Jadi setiap orang satu, kalau di live TikTok itu dapat kesempatan dapat satu kali talaki. Nanti kita catat siapa aja pekan ini yang sudah talaki. Gitu Bunda Ayah. Ya, baik Pak Ustadz. Ya Allah, terima kasih banyak untuk semuanya yang udah mengaminkan. Semoga Allah kabulkan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Bunda sudah mempraktekkan bacaan yang sangat luar biasa. Ya. Tabarakallah. Iya, sehat-sehat Bunda ya. Salam buat ayahnya, salam buat semuanya. Ya. Waalaikumsalam. Insyaallah nanti saya sampaikan langsung. Masya Allah, terima kasih. Bunda Ai dari Sukabumi, teman-teman sekalian, Masya Allah ya. Bacaannya bagus, jadi teman-teman yakin nggak? Saya yakin di room ini banyak yang bacanya jauh lebih bagus daripada saya. Maka di sini, di room ini kita sama-sama belajar, bukan mencari bacaan yang paling bagus, nih saya paling bagus, enggak. Begitupun dengan saya juga sama-sama, saya menganggap teman-teman adalah teman dan rekan belajar, partner belajar, bukan murid. Ya, oke. Satu lagi, oke, teman-teman yang nanti pengen belajar Al-Fatihah sambil umroh seperti ini, boleh komen angka 1 ya. Di akhir ada informasinya. Ya, yang pengen berangkat umroh, siapa tahu ada rencana, sudah ada rencana, kita buka program soalnya. Ya, ada buka program seperti ini teman-teman sekalian. Ya, harganya 28 juta. Sudah dengan pendampingan Al-Fatihah selama umroh dan sebelum keberangkatan. Boleh komen angka 1. Ya, mumpung berangkat kita bulan Juli masih lama. Ya, tapi dipersiapkannya sudah dari hari ini ya. Gitu. Oke, sebentar. Bunda Arisin. Mumpung slotnya masih ada, ya. Gitu. Nanti langsung sama saya, insya Allah. Selama umroh dan sebelum keberangkatan sudah ada karantina Al-Fatihahnya. Ya, itu. Oke. Assalamualaikum Bunda Arisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok Bunda Arisin, Bang Arisin berarti ya, ini udah lupa saya, udah lama soalnya. Sehat? Ya, ini saya panggil Bang siapa nih, berarti lupa saya Bang, maaf. Ya Bang Arisin juga nggak apa-apalah. Bang Arisin ya. Waktu itu sempet talaki udah lama tapi ya? 10 hari yang lalu. Waduh, hafal 10 hari yang lalu, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Sehat Bang Arisin? Alhamdulillah, gimana Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, kemarin sempat tumbang ya. Tapi Alhamdulillah Allah kasih kesempatan, masih Allah kasih kesempatan kita untuk sehat ya. Maka kita maksimalkan sehat ini, kita iringi dengan Al-Quran. Bang Arisin, dapat kesempatan talaki Al-Fatihah? Diambil Bang? Ya. Diambil Bang. Oke, baik, Masya Allah. Tapi sebelumnya ya, semoga Ustadz beserta keluarga diberikan umur yang panjang. Amin. Tambah-tambah keberkahan ilmu gitu ya. Amin, amin, amin. Amin Bang Arisin. Disehatkan selalu. Amin. Dan juga buat semua yang hadir gitu. Amin nih teman-teman, kalau kita berkumpul sama-sama saling support buat kebaikan, ini indahnya seperti ini teman-teman. Bahkan kita mungkin belum bertemu secara tatap muka langsung, tapi doa-doa itu selalu terlangitkan buat kita di antara kita ya, Masya Allah. Baik Bang Arisin, semoga doa terbaiknya berbalik juga untuk Bang Arisin ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Bang Arisin sudah siap ya? Siap, insya Allah. Siap, oke. Saya izin hapus dulu catatan yang tadi. Ya, teman-teman yang lain semua simak ya, kita sama-sama belajar. Oke, baik. Silahkan Bang Arisin dilafalkan dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sip, bagus Bang Arisin. Tinggal di bagian bila, jangan bila. Vokal A-nya jelaskan. A'udzu billahi minasy, jangan sya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi Bang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip, bagus. Tinggal tadi masih kadang-kadang, coba sekali lagi Bang Arisin ikut saya. La. La. Sya. Sya.
A'udzu billahi minasya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip, bagus. Lanjut ke basmalahnya Bang Arisin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, tinggal ditegaskan lagi aja Bang Arisin A-I-U-nya. Udah bagus ya, cuman masih agak kagok. Bacaannya udah bagus, gak ada yang tertukar. Tinggal diperjelas lagi artikulasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, bagus. Lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sip, kita mulai dari bayang awal. Agak mantul sedikit Bang Arisin. Huruf lam punya sifat qalqalah nggak Bang Arisin? Enggak. Yang punya sifat qalqalah apa aja Bang Arisin? Yang Bang Arisin tahu? Ya, cuman baju di toko aja. Berarti baju di mall jangan sampai ada ya. Lagi Bang Arisin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Maknya jangan kepanjangan. Dua harokat. Ar-Rahmani. Atau boleh pakai dengan cara ayun. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba Bang. Ar-Rahmanir-Rahim. Sip, bagus Bang. Tapi jangan sampai gara-gara Bang Arisin fokus sama ma, hak kecilnya tidak dialirkan dengan maksimal. Ar-Rahmani, tetap hak kecilnya bisikannya jangan sampai nanggung. Ar-Rahman. Nah tadi agak putus tuh karena Bang Arisin mungkin sudah fokus ke maknya. Lagi Bang Arisin diulang. Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi him. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, sip, bagus. Lanjut. Maliki yaumiddin. Dengan me tapi ma. Maliki. Maliki yaumiddin. Ini maksudnya A yang saya yang tadi melafalkan me, jangan me tapi ma. Beda nggak teman-teman yang menyimak? Ini saya nanya ke teman-teman yang menyimak biar teman-teman juga ikut fokus yang menyimak. Jadi bukan me tapi ma. Lidahnya lidah dalamnya rileks. Maliki yaumiddin. Coba lagi Bang Arisin. Maliki yaumiddin. Nah, maknya bagus jadi nggak me, tapi ya masih yeu, jangan ya. Maliki yau, jangan yeu, ya. Lagi Bang. Maliki yaumiddin. Ya-nya bagus, ma-nya jadi me lagi, jangan ma. Jadi bisa, Bang, udah bisa, cuman belum terbiasa aja lagi. Maliki yaumiddin. Coba. Maliki yaumiddin. Ya, sudah lebih baik. Jadi tinggal dibiasakan saja. Ya, Bang Arisin lanjut. Tar dulu ditandain dulu ya. Kok nggak ditandain sih sebentar? Ya, terus tadi apa lagi? Udah. Rohman di atas. Oh, di atas ya? Oh, ini ya udah ya. Rohman tadi. Sip. Ayat kelima, Bang Arisin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus, sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sip. Ini sebenarnya udah bagus, cuman saya pengen coba ngecek satu yang ini. Bang Arisin coba cukup baca iyakanya saja. Iya. Lagi. Iyyaka na'budu. Nah, jangan iyaka tapi iyaka. Iyyaka. Nah, jadi tadi Bang Arisin masih iyaka lagi tuh kedengerannya. Tapi iya, jadi lidahnya rileks lagi. Si lidahnya biarin aja terhampar di bawah. Iyaka, coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedikit lagi, bagus. Bagus, diulang lagi sekali lagi, Bang Arisin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sip, oke, lanjut.
Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas Nah, oke. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, kita coba fokus ke huruf ini. Bang Arisin, tolong baca huruf ininya aja. Si. Ah, itu bisa. Lagi-lagi diulang lagi. Si. Oke, kita berarti penggal. Sekarang Bang Arisin ikuti saya. Nasi. Nanya tipis dulu tapi jangan no. Nah, baru masuk ke osi. Nasi. Nah, ihdinas Nah, tapi saya potong dulu, maaf. Jangan ihdi. Nah, sip, jangan ada nya. Lagi Bang Arisin full baca ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ulang, ketika masuk dalam satu ayat berubah soundnya lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, sip. Oke, lebih oke. Lanjut Bang Arisin. Siratal ladzina. Jangan lo. Maaf Bang Arisin, maaf ya saya potong-potong, maaf ya tanpa mengurangi rasa hormat. Bang Arisin, huruf lamnya jangan ke bawah tebal huruf to. Siratal tol, tapi siratal al. Siratal tolla, bukan tol, tapi bukan tolla, tapi tolla la. Siratal ladzina an'am. Nah, coba diulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba Bang Arisin diulang bagian ini. La. Ladzi. Ladzina. Oke. Siratal ladzina. Maaf. Siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sip, bagus, diulang sekali lagi, bagus, ulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, lanjut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sip, dari ghairi tadi lam sukun agak mantul sedikit Bang, diulang lagi. Ghairil maghdubi. Coba. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, coba diulang waladdolinnya saja Bang Arisin. Waladdallin. Diulang, huruf dotnya tinggal ditebalkan lagi pangkal lidahnya dan dialirkan suaranya. Waladdallin. Coba lagi Bang. Nah, tapi lamnya jangan ikut wala. Nah, itu. Jadi nya baru tebal. Bilanya tipis dulu. Waladdallin. Coba lagi Bang. Waladdolinnya saja. Waladdallin. Coba dilafalkan dari ghairinya sekarang. Ghairil maghdubi. Ghain sukun. Maaf saya potong lagi. Ghain sukun jangan putus Bang. Maghdubi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, amin. Bang Arisin, ingat huruf dot makhrajnya di mana Bang Arisin? Sisi lidah tengah nempel ke geraham atas. Oke, sisi lidah disentuhkan ke dinding gigi geraham atas, ke gigi geraham atas. Yang kanan dengan yang kanan, yang kiri dengan yang kiri. Nah, tinggal dua-duanya boleh nggak? Dua-duanya boleh. Ya, sama aja. Ya. Boleh kiri aja, boleh kanan aja, dua-duanya boleh. Tinggal tadi Bang Arisin pangkal lidahnya kurang diangkat sama kurang ngalir suaranya. Itu harus kali dulu.
Nah, ketika dia nempel pinggir lidahnya ke dinding geraham, dia tuh kayak agak diseret ke depan. Ya, jadi ketika dia suaranya mengalir, itu ada pergerakan samping lidah yang bergerak ke depan sedikit. Dari dinding gigi geraham belakang dia agak menyisir ke arah depan dikit. Makanya ada bunyi Nah, ketika itu ada pergerakan sedikit, namanya istitolah, nama sifatnya, memanjang makhraj. Jadi jangan sampai putus suaranya. Enggak, tapi Coba lagi, diulang lagi dari Ghairi, Bang Arisin. Coba sebentar, saya siapkan dulu. Coba lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, itu tambahan untuk Bang Arisin. Ya Bang Arisin, start dulu, tapi foto dulu deh. Takutnya lupa Bang Arisin. Udah direkam. Oh iya, udah seperti biasa direkam ya, Masya Allah. Ya. Gitu Bang Aris, udah bagus. Cuman tadi mungkin nggak ada kesalahan besar, semuanya warna hijau ya. Tinggal tadi huruf-huruf yang dia tipis, ya jangan tapi ringan saja. A, I, U, ba gitu. Jadi kadang-kadang masih gimana Bang? Mungkin udah kebiasaan dari dulunya gitu kali. Enggak apa-apa, iya, enggak apa-apa. Jadi susah ngerubahnya gitu. Ya, jadi sebenarnya bukan susah, tapi tinggal membiasakan hal yang baru. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Udah bagus bacaannya, Masya Allah. Ya, tinggal. Sebenarnya saya baca short di kasroh itu menghafalnya udah lama banget, belum bisa itu. Ya, enggak apa-apa. Bener, saya juga kalau saya huruf dot juga lama. Cuman biarkanlah masalah waktu itu menjadi hasil tuh gimana Allah aja. Yang penting mah kita nggak bosan belajar, terus belajar, ikuti talaki, belajar pelan-pelan, nggak apa-apa. Lagi-lagi kita tidak bertanggung jawab atas hasil, tapi kita bertanggung jawab penuh atas proses. Gitu Bang Arisin. Iya, kadang saya sambil jalan sambil jualan gitu ya, ngapalin gitu gimana cara supaya bisa gitu. Masya Allah, ya dimanapun, selagi tempatnya oke, ya di tempat-tempat baik, bahkan sambil kerja, nggak apa-apa kan kita melafalkan huruf, nggak perlu ada waktu tempat khusus kan, maksudnya dalam arti sambil nonton bisa, sambil kerja bisa. Jadi lisannya bahkan walaupun cuman melafalkan latihan huruf dot, tapi niat kita sebagai menyempurnakan bacaan Al-Quran kan menjadi ibadah itu. Aduh susah sambil kerja misalnya nih, itu kan bisa. Tapi terkadang kita yang lupa. Ternyata waktu itu kita bisa maksimalkan semaksimal mungkin untuk belajar. Karena kita lagi nggak tahu ini Bang Arisin, kita nggak pernah tahu kapan Allah amanahkan pelafalannya ngasih buat kita. Jadi selagi kita bisa latihanlah. Gitu. Iya. Gitu ya. Tapi Bang maaf Arisin. saya kalau malam nggak bisa ikutan. Nggak apa-apa Bang Arisin. Karena saya belum pulang jualan kalau malam. Semoga jualannya berkah ya Bang Arisin ya. Amin. Bang Arisinnya sehat, jualannya lancar ya. Mungkin sebagai nafkah buat keluarga, buat istri, buat semuanya. Jadi wasilah kebaikan buat keluarganya, menjadi keluarga yang Allah cintai. Gitu. Amin. Gitu ya. Terima kasih banyak ya Ustadz ya. Iya Bang Arisin. Semoga Ustadz beserta keluarga dipanjangkan umur yang barokah juga. Amin ya Allah. Dan dikasih tambah keberkahan ilmu dan dimudahkan juga segala urusannya. Amin. Disehatkan selalu buat semuanya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa terbaik itu semoga terkhusus buat Bang Arisin berbalik untuk Bang Arisin, umumnya buat kita semua. Amin. Gitu ya Bang Arisin ya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.